Ya. Seorang guru mengajar kompetensi dasar menulis teks eksplanasi untuk 30 peserta didik dengan indikator capaian yaitu mampu menulis bagian pernyataan umum, mampu menulis bagian rangkaian, mampu menulis interpretasi. Setelah pembelajaran, guru mengetahui tingkat tercapaian KD siswa. Hasil tes menulis menunjukkan berikut ini. 5 orang mendapat skor 80. Ya, kita bikin 5 orang mendapat skor 80. Judulnya pembelajaran HOTS ya. Kan udah kemarin dibagikan. Judulnya pembelajaran HOTS. Nanti aja nanya Ibu ya. 5 orang mendapat skor 80, 5 orang mendapat skor 75. 10 orang mendapat skor 85, 5 orang mendapat skor 60, dan 5 orang mendapat skor 55. Oleh sekolah, ketuntasan minimal dipatok pada angka 70. Dari fakta di tes menulis di atas, langkah yang tepat dilakukan guru adalah sebagai berikut. Oke, ini modulnya pembelajaran HOTS ya. Nanti saya kasih lagi lah di sini ya. Oke, ini kan kemarin kan kalau di atas 50% ganti metode ya, ganti model, ganti pendekatan ya, ganti metode. Ya. Kalau dia 21 sampai 50% itu adalah namanya kelompok. Oke. Kalau dia di bawah 20% namanya tutor sebaya. Tutor sebaya. Ya. Di sini kita apain ya, kita apain. Saya jelaskan dulu Pak Ibu ya, saya mute dulu. Oke. Di sini diberitahunya adalah 5 orang mendapat skor 80, berarti 80. KKM-nya 70 ya. Berarti ini lewat nih, 5 orang 80 kita bikin 5 orang 80. 5 orang lagi 75. 10 orang 65 ya, 10 orang 65. Oke. 5 orang mendapat skor 60, 5 orang mendapat skor 60. Dan 5 orang mendapat skor 65, 5 orang mendapat skor 65. Oke. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Jangan nanti bolak-balik kita ulang ya. Karena kelamaan nanti ya. Perhatikan baik-baik dulu. Yang baru datang nanti langsung aja ke record ya. Maksudnya kalau misalnya loop ini yang baru datang nanti ke record aja. Atau saya ngulang nanti ketika semuanya sudah selesai ya. Itu 55 Pak Amir. Iya bentar Pak. Terakhir 5 orang 55. Iya bentar Pak. Bentar. Ya. Ya. Nanti yang ini apa namanya yang telat ya biar supaya kita nggak bahas ini aja ya. Karena udah nanti takutnya ini kita bahas tryout juga nanti. Kenapa? Ya tadi itu kalau ada yang nggak bisa soal tryout tadi ya tanyakan ya. Nanti dulu ya Bapak Ibu ya. Yang telat ya nanti ulangnya nanti aja ya. Yang telat nanti ulangnya setelah saya selesaikan semua pelajaran. Oke. Di sini 55 ya. 5 orang skor 55, KKM-nya 70 ya. KKM-nya 70. Ketika KKM-nya 70 maka yang tidak lolos ada 20 orang ya. Perhatikan baik-baik ya. KKM-nya 70. Ini KKM-nya 70. KKM sama dengan 70. Maka yang tidak lolos adalah 20 orang. Dari mana 20 orang nggak lolos? Ya sudah jelas ya. 55, 60, 65. Ya, itu tidak mungkin lolos KKM. Ya, tidak mungkin lolos KKM. Artinya, berarti ada 20 orang yang tidak lolos. Jadi nyari persennya gimana? Kan 20 orang yang tidak lolos. Jumlah siswanya 30, maka itu di atas 50%. Dari mana dapatnya? 20 dibagi 30 dikali 100. Ya. Di bawah KKM itu 20 per 30 dikali 100%. Tapi kan itu lambat lah. Saya nggak mau kayak gini-gini caranya. Terlalu lambat. Ya. Siswanya 30. Yang nggak lulus 20. Yang nggak tidak lulus 20. Maka dipastikan itu di atas 50% ya. Secara logikanya udah jelas. Ya. Saya ulangin sekali lagi ya. Yang tidak lulus KKM-nya nih. KKM-nya 70. Warnanya pun
Nggak enak dilihat. KKM-nya 70. Ya. Yang tidak lulus ada 20. 1, 2, 3, 65, 60, 55. Maka ada 20 orang yang nggak lulus. 20 orang itu di atas 50% ya. 20 orang di bawah KKM. Berarti 20 orang ini adalah lebih besar dari 50%. Ya. Perhatikan baik-baik. Karena jumlahnya 30. 20 orang itu di atas 50%. Ya, saya ulangin sekali lagi. Yang tidak lulus KKM itu 20 orang dari jumlah 30. Maka 20 orang itu di atas 50%. Kalau di atas 50%, maka ganti model. Ya. Ganti model. Ya, ganti model. Nah, ini tadi lupa pula ya besarkan ini. Nggak nampak kalian nih kalau gini. Aduh, mer. Ya. Jadi di bawah KKM itu ya ada 50% ya, 50%. Dari mana 50%-nya? Ini saya ulangi tadi. Jumlahnya 30 ya. Yang ya. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, KKM-nya kan? KKM-nya 70 ya, KKM-nya 70. Perhatikan Bapak Ibu ya, baru terlambat nih. Nah, karena nih aduh yang datang terlambat ini nanti nih. Yang KKM-nya 70. KKM-nya 70, saya ulangi terus ya. KKM-nya 70, cari yang di bawah KKM aja. Karena yang remedial, rumusnya ini remedial, jadi yang di bawah KKM aja cari. Totalnya 30 orang. Yang di bawah KKM itu yang dicari. Berarti ada 10, 5, 20 orang di bawah KKM. Di bawah KKM 20 orang. Ya. Di bawah KKM 20 orang. Ya. Kalau gitu, ini 20 orang ini kan jumlahnya 30 ya, jumlahnya 30, maka di bawah KKM itu adalah lebih besar dari 50%. Kalau lebih besar dari 50%, rumusnya adalah tadi saya bilang, jangan nanti tanya lagi ya, di atas 50%, ini ganti model. Ya, ganti model, ganti strategi penerapan, oke. Kalau dia di antara 20% sampai 50%, kelompok. Ya, biar saya dulu menerangkan Bapak Ibu ya. Kelompok. Kalau dia tadi itu di bawah 20%, tutor sebaya. Di bawah 20%, tutor sebaya. Oke. Di bawah KKM ada 20 orang. Dari mana, Pak? Tengok KKM-nya 70. Berarti di bawah KKM 65, 60, 55. Ada berapa orang? 5, 10, 5, 20. 20 orang ini artinya lebih besar dari 50%. Kok bisa, Pak? Totalnya 30. 100%. Kalau 50%-nya 15. Kalau 20 orang gagal berarti di atas 50%. Itu sudah kepastiannya. Oke. Dari mana Pak 50%-nya? 20 per 30 dikali 100%. Ini sama dengan 66% atau 63, 23. 20 bagi 3, 18. 66% lah nih.
Nah, berarti di atas 50%. Kalau di atas 50% ganti model, maka jawabannya itu tinggal yang A sama yang E. Mengganti metode, model, strategi yang kemarin rumusnya. Tinggal di jadwal yang ada atau di luar jadwal yang ada. Remedial itu biasanya condong ke di luar jadwal yang ada, maka saya pilih jawabannya E. Ya. Saya pilih jawabannya E. Silakan bertanya, dipesan aja Bapak Ibu. Yang dipesan aja, saya tak jawab. Silakan bertanya, dipesan aja. Yang baru datang, silakan juga perhatikan aja. Nanti kita nggak nyampe-nyampe ke model pembelajaran. Silakan bertanya. Ya, kalau yang tidak udah paham, sudah. Kalau yang belum paham, silakan bertanya di pesan aja, Bapak Ibu. Oke, sudah ya, alhamdulillah ya, paham ya. Belum, ada pesan nih. Lanjut, Pak. Oke, nah yang kemarin Pak Gede itu, selain model, metode, strategi penerapan metode, Pak. Kemarin sudah. Selain model, ya, selain model, strategi penerapan metode, oke ya. Silakan lagi, satu menit lagi, ya. Biar kita lanjut nanti nggak ke model nanti. Intinya saya bilang tadi, pahami konsepnya yang dirumuskan tadi itu. 50% ganti model. Langsung aja itu Bu Dahlia langsung aja di itu Bu, dipesan aja Bu. Ulangi, Pak. Belum paham. Ulangi sekali lagi, Pak. Iya, saya ulangi. Ya, saya ulangi. Tolong perhatikan Bapak Ibu ya. Ini soalnya tidak terlalu sulit ya. Hanya tadi ingat aja rumusnya. Saya bilang ingat rumusnya. Rumusnya tadi dari mana? Rumusnya tadi adalah di atas remedial ya, judulnya remedial. Remedial. Tolong dituliskan ya, tolong dituliskan lagi, tolong kali saya ya. Nanti kita kelamaan kita nih kalau misalnya nih, karena kalau bahasa Indonesia matematika oke lah itu. Saya mau ulang-ulang tentang nanti pedagogik terus. Bahasa Indonesia matematika itu bisa 3 pertemuan, 4 pertemuan bisa selesai. Remedial itu adalah, catat Bapak Ibu ya, di atas 50% itu ganti apa? Model strategi. Ya, ganti apa? Model, strategi, penerap, apa lagi? Strategi, metode, ya, apalagi itu tadi? Pendekatan, pendekatan itu gantilah tuh. Ya. Catatlah Bu, ya, jangan kelamaan. Oke. 20 sampai 50% itu adalah kelompok, bimbingan kelompok. Ya. Di bawah 20% itu tutor sebaya. Soal-soal seperti ini pasti larinya ke remedial. Kenapa? Ada data, ada KKM. KKM-nya 70 nih, Bu. KKM 70. Ibu bikinlah KKM 70. Kan ini remedial, pasti remedial soalnya, maka cari yang remedial. Cari yang remedial itu adalah cari yang di bawah KKM. Yang di bawah KKM, lihat berarti yang nilainya di bawah 70. Di bawah 70 itu 10 orang. 165 nilainya. Satu lagi 5 orang. 60 nilainya. 10 tambah 5 sudah 15. 5 lagi. 55. Ya, sudah 20 orang. Berarti 20 orang di bawah KKM. Oke. Bagaimana nyarinya? Total siswa berapa? 30. Berarti 20 per 30 kali 100%. Dari mana dapatnya 66? Itu ya bisalah kita sendiri lah ya. Matikan. 200 bagi 3, 66%. 66% ini hasil dari
yang di bawah KKM. Inilah dia, lebih besar dari 50%. Lebih besar dari 50%, ya ini 66% adalah ya ini masuknya ke lebih besar 50%. Berarti ganti strategi metode dan pendekatan. Maka jawabannya cuma A sama E. Kenapa? Mengajar KD yang sama seluruh mengganti metode. Mengganti metode. Maka ini salah, yang ini salah. Cuman cuman A sama E yang pas. Ganti model, ganti metode, ganti pendekatan. A sama E. Remedial itu di luar jadwal yang ada. Maka yang E jawabannya, yang A salah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bu Dahlia yang nanya bisa? Paham. Yang Bu Dahlia bisa? Bisa, Pak. Bisa. Bisa Bu? Bisa. Oke. Ya. Dicatat rumusnya. Kalau nggak tahu rumusnya sampai kapanpun nanti lupa. Ya. Ya. Saya nggak mengulang lagi Bapak Ibu ya, karena yang terlambat mohon maaf ya. Iya, itu aja di record aja karena takut nanti kalau kita ngulang-ngulang terus ya setengah jam ini aja. Satu soal. Kelamaan ya. Pak. Kelamaan Lanjut, saya nggak lagi lah saya kelamaan tuh ya. Iya, Ikut aja. Kasihan yang datang duluan, oke? Lanjutlah Pak, kalau udah 3 kali, 4 kali itu ya udah biar aja ketinggalan. Iya, mohon maaf ya, udah terlalu ini ya, salah siapa datangnya telat gitu aja. Ya nggak bisa lagi ya Pak Ibu ya, ulangnya di record aja. Oke, kita lanjut. Pak Bejo merupakan guru kelas 5 SD pada waktu mengerjakan konsep perambatan kalor di kelas masih ada soal tadi ya. Di kelas dia mendapatkan sebagian besar studi kesulitan memahami materi dan tidak memperhatikan penjelasan. Hal ini membuat Pak Bejo merenung dan bertanya-tanya mengapa para peserta didik cenderung mengantuk menjelaskan konsep perambatan kalor di depan kelas. Rencana tindakan yang dapat dilakukan Pak Pardi adalah masalahnya ini ngantuk, berarti menyelesaikan masalah ngantuk tadi. Cara terbaik jawab soal ini sesuaikan dengan apa yang diminta. Yang diminta adalah ngantuk. Kalau ngantuk, selesaikanlah masalahnya siswa tadi. A. Meminta mengamatkan video, bagus. Menuliskan pendapatnya, makin ngantuk. Menugaskan, makin ngantuk. Ulangan, apalagi. Hukuman, apalagi. Maka jawabannya A. Kasih video, nontonlah dia. Gak ngantuk lagi lah. Silakan bertanya di pesan. Kalau mau tanyakan, ini gampang. Mengantuk, menghilangkannya adalah dengan A. Karena B, C, D, E jawabannya bikin tambah ngantuk. Bikin tambah stres. Oke. Lanjut di pesan aja ya. Kalau misalnya paham lanjut. Kalau nggak paham saya sekali lagi saya cuma ulang 2 kali. Oke ya, lanjut. Karena mau ke model kemarin udah ke model. Bu Rani merupakan guru kelas 4 pada saat pembelajaran PPKN. Siswa sulit memahami materi keanekaragaman suku bangsa. Media yang digunakan berupa gambar saja sehingga kurang menambah semangat dan contoh yang jelas. Dan akhirnya tujuan pembelajaran tidak tercapai. Mengapa para peserta didik sulit memahami keberagaman suku? Rencana tindakannya adalah, masalahnya adalah sulit memahami. Memahami apa? Memahami keanekaragaman suku. Kasih apa? Kasih ulangan. Makin kacau lah. Belum paham kasih ulangan. Hancur. Kasih tugas. Makin hancur. Belum paham dikasih tugas. Ya. Belum paham dikasih tugas. Makin kacau. Menugaskan sama aja. Menugaskan itu juga sama. Makin kacau. Menggunakan media audiovisual untuk menayangkan. Ya pakai video juga audiovisual itu. Visual yang berbunyi ya. Video juga. Maka ini benar. Lebih paham pakai video. Meminta ringkasan. Belum paham dikasih ringkasan. Salah juga. Maka jawabannya adalah yang D. Biar supaya selesai kasih video. Lebih enak memahaminya. Karena keanekaragaman suku bangsa pakai video lebih jelas ketimbang pakai yang lain. Jawabannya D. Silakan yang ini mau bertanya. Menghilangkan sulit memahami keanekaragaman suku dengan cara bukan A, bukan B, bukan C karena itu makin sulit karena dia nggak paham materi. Maka yang D, pahami dulu materinya. Silakan yang belum paham. Kalau udah paham lanjut. Lanjut Pak. Bagus. Kalau udah paham lanjut ya. Silakan yang belum paham 1 menit ya. Di WA aja dia apa namanya? Di SMS aja di situ di pesan. Oke. Sekali lagi menghilangkan masalah
siswa ini adalah dengan video karena A sampai E cuman D yang bagus. Lanjut kita. Oke. Soal seperti ini soal UP. Membandingkan dua bilangan sampai dua angka. Perhatikan kata-katanya. Membandingkan. Membandingkan dua bilangan berarti bilangan itu ada dua. Kalau enggak A dengan B, maka P dengan Q. Kalau enggak P dengan Q, maka K dengan L. Kalau enggak K dengan L, maka M dengan N. Ada dua yang dibandingkan. Atau kelas A dengan kelas B. Atau jumlah sapi. Jumlah ayam A dengan ayam si B. Jadi membandingkan itu ada dua objek. Intinya ada dua objek yang dibandingkan. Ya. Dua objek yang dibandingkan. Dua objek. Oke. Dengan menggunakan kumpulan benda konkret. Ketika menggunakan kumpulan benda konkret, itu benda nyata. Maka ini adalah pendekatan konstruktivisme. Ibu langsung hubungkan semuanya. Ini adalah pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme itu bendanya harus konkret. Harus nyata. Jadi di sini dua objek. Harus bendanya konkret. Ada dua objek. Bendanya konkret. Sampai dua bilangan katanya. Sampai dua bilangan. Ya. Kita carilah. Yang mana di sini? Menghitung banyaknya siswa kelas A dan kelas B. Iya, membandingkan dua objek dapat. Menghitung bilangan bisa bagus. Ya cuman A jawabannya. Yang lain nggak ada perbandingan antara dua objek. Maka jawabannya adalah yang A. Dua objek yang mana, Pak? Kelas 5 dengan kelas 6. Sampai dua bilangan, Pak. Ya iya, jumlah kelas 5 nggak mungkin 9. Nggak mungkin. Itu kan udah jelas lah ya. Pasti di atas 10. Berarti menghitung banyak siswa adalah kelas 5 dan kelas 6. Saat upacara hari Senin. Membandingkan dua bilangan. Yang B sama C nggak ada membandingkan bilangan. Maka ini salah. Silakan bertanya. Silakan bertanya di pesan. Pasti terangin mudah. Nah, itu sering-sering Bu, diulang Bu. Saya kasih tryout sering-sering diulang. Kenapa? Karena tryout itulah kunci untuk semuanya. Ya, karena saya udah buatnya terus saya buat itu tryout. Ya, ulang Pak. Baru gabung nanti baru gabung ya soal-soal yang sebelumnya Bu di record aja Bu, nggak bisa lagi Bu ya. Itu mengulang nanti nggak siap-siap nanti kita. Membanding, maksudnya yang baru gabung ya, karena udah terlambat. Oke. Membandingkan dua bilangan sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Pahami Bu? Kata membandingkan dua bilangan itu dua objek. Membandingkan dua bilangan itu namanya dua objek. Nah. Oke. Membandingkan dua bilangan itu namanya dua objek. Sampai dua angka. Dua angka berarti dua angka. Misalnya tadi 20 dengan 30. Gitu. Kumpulan benda-benda konkret, nyata. Ini artinya nyata. Kalau bendanya nyata berarti ini pendekatannya pendekatan konstruktivisme. Oke. Maka di sini adalah yang dua objek ini yang mana? Ya cuman A jawabannya. Kelas 5 dan kelas 6 sudah. Yang lain Ibu baca aja. Mana ada perbandingan dua objek. Jawabannya A. Ya. Diulangi Bu, saya ulangi, tryout diulangi terus. Mau salah kayak mana pun ulangi terus. Kok iya dipahami terus. Namanya udah saya kasih tryout. Disitulah kuncinya semuanya. Oke? Lanjut ya ini ya, udah siap ya? Di pesan aja Bu, jawabnya di pesan. Oke ya. Udah paham ya, dua objek ya. Cuman A jawabannya nggak ada lagi. Ya. Kita lanjut. Sama soal ini ya. Sekali lagi soalnya mirip-mirip seperti ini. Membandingkan dua objek ya. Kok gitu Pak? Ya soalnya gini-gini aja. Oke. Besok soalnya sama juga. Pasti membandingkan dua objek kisi-kisinya. Peserta didik perlu mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Agar peserta didik senang belajar. Dan mempunyai kompetensi membandingkan dua bilangan. Sama. Membandingkan dua bilangan artinya dua objek. Sampai dua angka dengan menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Banding bendanya nyata. Konkret artinya nyata. Bukan hal mudah. Hasil evaluasi yang
dilakukan guru menunjukkan bahwa masih banyak peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimum. KKM-nya belum nyampe-nyampe, masih banyak. Masih banyak berarti ramai. Berarti bisa di atas 50%. Berikut ini kegiatan tindak lanjut. Nah, ini sama aja. Kegiatan tindak lanjut berarti ledakan remedial, ada pasti. Tapi yang bukan kegiatan tindak lanjut. Kalau banyak itu berarti namanya tadi di atas 50%. Ya udah, bendanya konkret ini ingat aja, Bu. Kalau benda konkret itu pendekatan konstruktivisme. Besok soalnya gini juga. Pendekatan konstruktivisme yang mana? Cari jawabannya itu yang bermain-main. Saya ulangin ya. Pendekatan konstruktivisme cari jawaban yang bermain-main. Konstruktivisme main cepat aja besok. Kalau ada pendekatan konstruktivisme, catatkanlah, Bu. Konstruktivisme. Cari aja langsung yang games. Games pakai bendanya yang nyata, bendanya konkret atau benda nyata yang bisa digunakan, nampak langsung, bisa dipegang. Pendekatan konstruktivisme besok carilah jawabannya yang games. Pendekatan konstruktivisme carilah jawabannya yang games. Pendekatan konstruktivisme carilah jawabannya yang games atau bendanya nyata. Yang A, ingat ini yang bukan. Halo. Yang bukan berarti ini adalah yang bukan berarti yang lagi ya, yang bukan ya. Yang bukan. Ingat, yang bukan. Ya. Jangan sampai salah. Ya, nanti salah pula gara-gara saya kasih kata kunci tadi. Pendekatan konstruktivisme itu games. Pakai games Pak, benda nyata langsung jawabnya A. Padahal ditanya yang bukan. Yang bukan itu kecuali A, mengajak melakukan permainan. Ya ini benar. Ya ini bukan jawaban, makanya disalahkan. Ini permainan betul. B, mengajak menyortir mainan. Ya betul juga. Tapi kan yang bukan, ini salah juga. Ya, bukan jawaban ya, salah itu bukan jawaban ya. C, mengajukan pertanyaan. Nah ini bukan ini. Nah, ini bisa jadi yang benar. D, melatih siswa mengerjakan memberi tanda. Ya ini membandingkan, namanya membandingkan. E, mengajak siswa dua objek untuk menghitung dua objek dari kursi dan meja. Kursi dan meja itu adalah nyata, maka ini benar. Salah, bukan jawaban. Yang bukan ya, berarti tinggal yang C dengan yang D. Membandingkan dua objek itu jawabannya. Yang D juga jangan dipilih karena ini benar. Yang inilah jawabannya C yang bukan. Inilah yang bukan. Kenapa yang bukan? Nggak ada kegiatan membandingkan. Ini yang bukan, yang C ya. Yang C itu yang bukan. Yang C itu nggak ada kegiatan membandingkan dua benda. Sekali lagi, yang C nggak ada membandingkan kegiatan dua benda. Sekali lagi, yang C tidak ada membandingkan kegiatan dua benda. Kenapa yang A benar, yang A nggak dipilih? Karena itu termasuk kegiatannya. Games. Pendekatan konstruktivisme adalah games, bermain dengan benda yang konkret. Ada balok mainan di situ, ada balok mainan, ada permainan. Ya udah, nyambung. B kenapa Pak? Enggak yang B Pak. Ini yang menjadi benar atau yang menjadi konstruktivisme. Ada games, ada mainan. Nyata. Yang D juga benar, yang E juga benar. Maka yang bukan itu adalah yang C. Kenapa? Tidak ada kegiatan membandingkan. Yang D itu membandingkan tanda lebih besar dan tanda lebih kecil. Silakan bertanya. Kalau mau bertanya silakan ya di ini ya. Yang sudah ini. Kalau sudah paham bilang paham, saya lanjut. Ini agak tegas nih, Bu. Biar Pak, Lanjut. Lanjut, Pak. Pak. belum paham berarti. Ibu jawab pesan aja, Bu. Belum paham, belum paham. Lanjut, lanjut. Jangan dipesan aja, Bu. Dipesan. Tolong dipesan. Yang belum paham, tolong dipesan. Jadi saya tahu namanya, langsung ketemu namanya situ. Lanjut, Pak. Bentar, ada dia belum paham. Ada yang belum paham, malu-malu dia. Diketik kan, Bu. Jadi saya nampak namanya langsung. Ibu ketik aja di pesan tuh. Nah, saya ulangin sekali lagi. Udah paham semua ya nih.
Ya, saya ulangi sekali lagi. Pendekatan, nah, Bu, makanya yang belum paham, sekali lagi nggak apa-apa. Oke, dah tahu saya belum paham. Saya ulangin, ini yang bukan tuh kecuali ya. Pendekatan konstruktivisme itu adalah pendekatan, ini pendekatan konstruktivisme pula nih. Benda konkret ya. Benda konkret itu adalah, kalau dia pakai kata benda konkret, berarti itu adalah pendekatan konstruktivisme. Saya ulangin, Bu ya. Saya ulangin sekali lagi. Kalau dia pakai benda konkret, pasti itu pendekatan konstruktivisme. Bendanya konkret, pendekatan konstruktivisme. Bendanya konkret, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme itu, kalau nanti besok ada ibu soalnya, pendekatan konstruktivisme, cari aja jawabannya bermain game. Ya, bermain games dan bendanya itu nyata, benda nyata. Pahami Bu konsepnya Bu. Kenapa? Biar Ibu enak. Pendekatan konstruktivisme, cari jawabannya games atau benda nyata. Pak, di soal ini nggak ada pendekatan konstruktivisme, Pak. Ya nggak ada memang. Ya. Tapi kan biar cepet ya, biar cepet lah saya bilangin. Kenapa Pak Bapak pakai pendekatan konstruktivisme? Karena pakai benda nyata. Benda nyata itu adalah pendekatan konstruktivisme. Sudah. Yang benda nyata mana? Kalau main cepat aja. Kan yang bukan termasuk nih, yang bukan termasuk. Berarti cari yang bukan, yang tidak nyambung dengan membandingkan dua bilangan dengan benda nyata. Yang A mengajak bermain balok mainan dengan dua objek. Ya benar. Ini bukan ya. Ini yang benar, yang benar. Maka yang salah yang cari, ya. Mengajak siswa menyortir mainan, ya benar juga ini. Mengajukan pertanyaan ngapain? Ini yang jawabannya. Ngapain? Orang dibilang dua objek kok membandingkan. Melatih siswa dengan besar kecil. Ya bagus. Nyambung ke dia. Mengajak siswa dua objek. Ya benar. Maka jawabannya C. Oke. Iya sama juga. Kalau perbaikan pelajaran sama lah tuh. Cari yang game. Bisa dipahamin ya? Cari yang nggak nyambung aja lah. Membandingkan dua bilangan. Yang C itu tidak ada membandingkan dua bilangan. Sudah selesai. Bisa dipahamin? Paham. Nah, paham ya? Oke. Lanjut kita ya. Oke, ini lagi nih. Banyak yang salah tentang masalah ini kemarin tuh. Oke, saya mute dulu. Oke, hati-hati dengan soal pedagogi ini. Ya. Soal pedagogi ini jawabannya kalau nggak pedagogi yang kurang atau yang lebih kepribadian antara 4 inilah 1, 2, 3, 4. Jangan jawab kemana-mana. Saya lihat soal gini aja. Saya nggak mau jawab yang C. Saya nggak mau jawab yang E. Bapak nih kok kayak gitu ya nggak mungkin lah. Yang C sama yang E nggak nyambung dengan kisi-kisi. Saya nggak mau. Berarti jawaban tinggal A, B, D. Kalau jawaban tinggal A, B, D, baca soalnya. Ya. Nah, saya ulangin dulu. Pak, perbedaan pedagogi kurang paham, Pak. Itu terlalu mudah, Bu. Pedagogi, Ibu harus paham karakter peserta didik. Kebutuhannya dalam hal apa? Ya tadi itu kebutuhannya, pemisalan potensinya, ya. Menata bagaimana Ibu bisa mengembangkan itunya potensi dia ya. Dikasih fasilitas belajarnya seperti apa, duduknya bagaimana, Ibu menyediakan media belajar, menyediakan strategi belajar ya. Itu namanya penilaian Ibu. Itu namanya pedagogi, Bu. Terlalu mudah, Bu. Membedakan pedagogi dengan profesional itu terlalu mudah. Kalau profesional bidang Ibu yang Ibu pahamin. Ibu PGSD, berarti Ibu pahamin apa? Keilmuan yang menyangkut tentang pendidikan guru SD. Ilmu apa itu? Ya ilmu bidang studi lah. Bidang studinya memahami IPA, IPS, nah itulah namanya. Kalau Ibu penilaian, itu pedagogi. Belajar, pedagogi, teori belajar, pahami teori belajar, pahami pengembangan akademik,
Itu namanya pedagogi. Sudah sangat jelas di modul. Nih, sudah saya buat elo-elo. Sangat beda. Sangat-sangat beda. Yang satu paham materi, namanya profesional, materi yang mau diajarkan. Bagaimana cara mengembangkan ilmunya, biar lebih kritis siswanya. Kalau pedagogi paham kebutuhan siswa, sediakan media belajarnya, bagaimana teori belajar yang kita gunakan, penilaiannya seperti apa. Itu pedagogi, memahami karakter siswa. Sangat-sangat beda ya Bapak Ibu ya. Itu dah paham lah ya, nggak terlalu sulit kok, Bu Titin nggak terlalu sulit. Pak Amsa usianya 40 tahun, secara fisik bugar. Beliau memiliki kepribadian yang C sama E jangan jawab ya. Kalau ada C sama E yang jawab lagi, ya udahlah itu urusan masing-masing ya. Saya nggak mau membahas lagi C sama E. Kenapa? 1, 2, 3. Yang keluar tuh pedagogi, kepribadian, profesional, sosial. Sudah. Yang C dan E itu nggak ada lagi lah tuh. Telah layak sebagai guru profesional, nggak ada, itu bukan kemampuan. Kompetensi pedagogi dan kompetensi profesional itu. Kompetensi lah depannya. Dan sekarang telah apa tuh? Kepribadiannya hangat. Kalau kepribadiannya hangat, maka pribadinya bagus. Di sini nggak ada pribadi. Oke. Selalu berupaya membantu kesulitan, sosialnya bagus. Kesulitan orang lain. Di sini sosialnya kurang, maka disalahkan yang nggak nyambung dengan soal. Telah memiliki sertifikat mendidik, tadi sudah saya salahkan. Dan sekarang telah mengajar kelas 5 SD. Beliau dikenal dengan sangat menguasai materi. Sangat menguasai materi itu, Bu, namanya profesional. Pahami, Bu. Menguasai materi beda dengan pedagogi. Pedagogi adalah menguasai teori belajar, menguasai penilaian, menguasai pengembangan akademik, menguasai ruangan, ya, menguasai model-model pembelajaran. Itu namanya pedagogi. Menguasai materi pelajaran profesional, sudah jelas perbedaannya sangat jauh. Ya. Beliau sangat menguasai materi pelajaran. Ini berarti profesionalnya bagus sekali. Yang A kurang katanya, maka salah. Ya sudah, mau nggak mau yang D jawabannya. Di mana Pak dapat yang D? Perhatikan. Sering menjadi tumpuan pertanyaan tentang materi dari guru lain. Dalam melakukan pembelajaran, beliau selalu menyampaikan materi detail ke siswa. Sampai siswa tidak ada yang bertanya. Kalau siswa tidak ada yang bertanya, berarti tidak ada kegiatan interaktif tanya jawab. Berarti strategi pembelajarannya, model pembelajarannya gagal. Kenapa gagal? Saya bilang, walaupun dia pintar materi pelajaran, ketika tidak ada pertanyaan oleh siswa, siswa tidak mau bertanya, siswa tidak berdiskusi, dia tidak ada yang bertanya, itu namanya tidak mampu dalam hal pedagogi. Namanya model pembelajaran atau strategi pembelajaran. Berarti pedagoginya kurang. Jawabannya D. Sudah selesai. Silahkan bertanya. Kalau nggak ada yang beritunya, ya masih ada juga yang jawab A, Bu Muslimah. A saya bilang tadi, dari mana Ibu jawab A, Bu Muslimah? Sedangkan di sini sangat menguasai materi. Profesionalnya kurang ya, salah ya. Sangat menguasai materi itu sangat bagus. Sudah saya bilang, Bu, saya nggak mau jawab yang E sama yang C. Saya bilang sekali lagi tadi ya, saya ulangin lagi. Saya nggak akan pernah mau, Bu, jawab yang C sama yang E. Nggak akan pernah mau saya, ngapain saya jawab itu? Karena kompetensi guru adalah 1, 2, 3, 4. Kompetensi pedagogi, pribadian, profesional, dan sosial. Itulah yang tanyakan. Yang E ngapa ini kan? Untuk apa? Soalnya untuk apa? Nggak jelas soalnya untuk apa. Ya. Nah, yang C ngapain? Orang nggak masuk ke situ kok. Ngapain yang C? Orang yang ditanya pedagogi, kepribadian, profesional, sosial. Judul kompetensi guru adalah di situ nanti kisi-kisinya menanya kompetensi mana yang kurang? Kompetensi atau kompetensi mana yang lebih? Kompetensi cuma 4. Yang C ini mana ada masuk kompetensi?
Yang E mana ada masuk kompetensi, nggak ada itu. Makanya C sama E salah. Yang A kenapa salah ini baca nih yang A salah. Menguasai materi pelajaran. Dia sangat menguasai kok dibilang kurang. Yang B kenapa salah? Sosialnya masih kurang. Sedangkan di sini dia membantu kesulitan orang lain. Maka mau nggak mau jawaban yang D. Pak, kok yang D, Pak? Lihat. Siswanya nggak ada yang bertanya. Tidak ada kegiatan belajar itu kalau nggak tanya jawab. Ya. Berarti dia nggak paham pedagogi atau kurang dalam hal pedagogi. Pikirnya semuanya dapat mengerti apa yang disampaikan. Padahal kalau makin diam siswa berarti makin tidak ngerti. Ya. Makin bertanya siswa, makin kepo dia, berarti dia pingin mau ngerti. Jadi jawabannya adalah yang D. Silakan bertanya. Teruslah bertanya selagi masih sini. Oke, lanjut bilang lanjut. Kenapa J jawabannya Pak? Itu saya bilang. Tidak ada yang bertanya. Sudah. Ketika tidak ada yang bertanya, maka di kelas ibu itu tidak ada pedagoginya. Ibu menjelaskan untuk ibu sendirilah. Kenapa? Siswanya diem aja, nggak jelas. Ini Bapak nih bilang apa, nggak ngerti dah. Karena bahasa yang kita sampaikan itu beda dengan apa yang pikiran siswa. Jadi harusnya ada kegiatan tanya jawab. Silakan tanyakan, lanjut bilang lanjut. Oke, lanjut. Kalau pertanyaan bertanya, saya ulangnya sampai 1, 2 kali, 3 kali. Ya, oke. Nah, sedikit lagi nih. Nah, udah habis nih, sekali lagi. Oke. Ini dia. Ibu Lina mengajarkan, nah ini saya bilang kemarin, saya ulangi sekali lagi nih ya. Ya, soal-soal seperti ini ya. Ibu Lina sedang mengajarkan cara mengerjakan soal. Cerita. Nah, kalau ibu, tadi saya bilang, kalau ibu baca soal panjang-panjang gini, langsung aja baca pertanyaan, biar mudah. Kalau soal panjang, baca langsung pertanyaan. Jika diminta untuk memperbaiki dari pembelajaran Ibu Lina, maka langkah pembelajaran konstruktivisme adalah, tadi saya bilang, pembelajaran konstruktivisme adalah cari yang game, sudah beres. Kalau mau main cepat, kalau mau mengerti cepat, cari yang game. A bukan game, memberikan soal. B bukan game, C bukan game, D bukan game, E yang game. Selesai. Silahkan bertanya. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan kalau memperbaikinya adalah cari yang games dan bendanya nyata. Sudah beres lah itu. Cari. Tadi rumusnya saya buat tadi. Pendekatan konstruktivisme adalah cari yang games, bendanya nyata. Jawabannya I. Silakan bertanya kalau mau bertanya. Pak dari mana Pak? Ya tadi saya bilang. Pendekatan konstruktivisme, cari yang games dan bendanya nyata. Ya. Lanjut, bilang lanjut. Belum paham, sampaikan ke pesan. Jangan malu-malu. Gak ada malu-malu di sini. Yang ada mau lulus. Saya ngajar model lain sekarang nih. Karena udah mau 2 minggu lagi. Ya, model lain sekarang. Lanjut, bilang lanjut. Belum paham, bilang belum paham. Sekali lagi, pendekatan konstruktivisme, cari yang game. Sudah, jawabannya E. Selesai urusan. Lanjut. Alhamdulillah. Kita lanjut soalnya. Perhatikan. Bu Paira, seorang guru kelas 5. Nah, ulang, Bu Firdaus. Makanya, Bu, jangan lama-lama, Bu, kalau ulang. Ya. Sekali lagi saya ulang, Bu. Ibu baca aja nih. Ya sendirilah, Bu. Yang ini, Bu. Saya nggak mau baca. Kenapa Pak mau baca? Ngapain panjang-panjang? Soal panjang, cara saya adalah langsung ke pertanyaan. Kalau nggak ngerti, baru baca soalnya. Kalau ngerti, langsung ke pertanyaan. Jika ia diminta memperbaiki kegiatan. Ingat, memperbaiki kegiatan kemarin pakai yang games. Maka langkah konstruktivismenya adalah, nah udah selesai. Dan saya bilang kan, dan saya bilang sekali lagi, di dalam soal ini sudah diberikan pengetahuan oleh pemerintah ketika memperbaiki pembelajaran, carilah pendekatan konstruktivisme.
Saya ulangin. Ketika memperbaiki kegiatan pelajaran, carilah pendekatan konstruktivisme. Saya ulangin. Ketika memperbaiki kegiatan pelajaran, carilah pendekatan konstruktivisme. Apa itu pendekatannya? Main cepat ya, main cepat. Cari yang modelnya games. Games dan yang kedua bendanya nyata. Maka tadi saya bilang di atas tadi, catat. Kenapa catat? Biar paham catatan tadi. Games dan nyata. Adakah yang A game memberikan soal? Nggak ada gamenya. Adakah yang B gamenya? Nggak ada gamenya. Adakah yang C gamenya? Nggak ada gamenya. Adakah gamenya? Nggak ada. Pembelajaran role playing bermain peran. Oh, bergame. Memahami makna. Ya, udah jelas. Memahami makna itu adalah konstruktivisme. Artinya pengetahuannya naik. Sudah jelas semuanya. E lah jawabannya. Lanjut. Udah ya. Lanjut ya. Iya. Iya benar, Bu. Kalau soalnya tadi saya bilang ulang kali. Memperbaiki kegiatan pembelajaran, cari pendekatan konstruktivisme biar cepat, Ibu. Sekarang kan mau main cepat lulusnya, ya. Kenapa saya ini mau buat Ibu sekarang nih main tegas gini? Karena tadi itu pengalaman Pak Bahari itu menjadikan pelajaran, ya. Saya nggak mau yang Pak Bahari itu, Bu, 3 tahun sekarang batasnya, Bu. Ya. 3 tahun. Habis itu balik lagi ke PPG. Sedih, Bu, udah tua gitu. Ya. Makanya tegas dengan diri, Bu. Tegas dengan diri Ibu sendiri. 2 minggu sekarang nih, tegas dengan diri. Jangan malas-malas, ulangin. Kalau perlu 3 jam 1 hari belajar. Ya. Jangan sampai ulang 3 tahun, balik ke PPG. Duit nggak dapat, banyak yang hilang. Sakit kepala, stres. Jangan. Pengalaman ada Pak Bahari yang main itu saya sedih juga, ada tua kan. Iya, Itu membuat saya jadi membuat saya jadi ya kayak gini. Membuat saya kayak gini jadinya, tegas. Ya. Harus kencang Pak, biar lurus. Ya, saya nggak mau lagi ya gitu yang main. Saya ini harus tegas ya. Nggak tahu tanyakan. Ya, silakan. Aman ya nih ya. Silakan jawab di pesan. Aman, lanjut. Pak. Oke, lanjut. Nah. Tegaskan, jangan mau malas. Ulangi apa yang saya berikan. Saya langsung ke soal lagi. Bu Faira, seorang guru SD kelas 5, bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Ingat, kemampuan berpikir kreatif. Kompetensi dasar yang capai adalah penugasan kosakata. Pernyataan manakah yang berpikir kreatif? Sekali lagi, berpikir kreatif juga sama. Ini selalu pendekatannya konstruktivisme. Sama. Ya, sama aja itu. Pendekatan konstruktivisme itu membangun pengetahuan kreatif dengan cara menemukan ide, konsepnya sendiri, ya. Teori belajar kemarin tuh. Jadi pendekatan konstruktivismenya apa tadi rumusnya? Games. Ya, games dan bendanya nyata. Benda nyata. Nah, catat lagi tuh, Bu. Games dan benda nyata. Cari yang games, Ibu langsung aja ketemu jawabannya di. Baca sendiri. Ya, yang saya ulangin, pendekatan konstruktivisme, cari yang games dan bendanya nyata. Jawabannya ke D. Ibu bacalah sendiri, benerkah itu yang D? Kenapa yang A salah, Pak? Nggak ada game. Ya. Kenapa yang B salah, Pak? Nggak ada game. Kenapa yang C salah, Pak? Bacalah, nggak ada game. Kenapa yang E salah, Pak? Nggak ada game. Yang D ada game yang selesai. Silahkan. Iya, saya mood, Bu. Tenang aja, Ibu. Ya, ini udah main lain, Bu. Ya. Silahkan. Saya akan ulang pedagogi terus. Silahkan mau bertanya, tanya. Kalau paham, paham. Lanjut, bilang lanjut. Enggak, bilang enggak. Sekali lagi saya ulang. Lanjut. Next. Cari yang game. Kayak gini soal cari yang game. Jangan lama-lama. Kalau mau lulus, tegaslah dengan diri. Lanjut kita. Lanjut, saya mood lagi, Bu. Mohon maaf dan batin saya nih. Beradaptasi untuk menyesuaikan diri dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ingat, soal ini satu soal masuk. Berdasarkan teks katanya. Jangan kemana-mana nanti Bapak Ibu jawab soal ini. Beradaptasi, soal apa ini Pak? Kemampuan guru abad 21. Tapi diberikan teks dulu. Diberikan teks, Ibu cari dalam teks itu yang tepat sesuai dengan pilihan. Sekali lagi, soal ini adalah mengetahui
Karakteristik abad 21 guru. Caranya soalnya mengasih tahu teksnya, setelah itu di jawaban harus sesuai dengan teks. Saya baca teksnya. Beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas harus menjadi perhatian bagi guru. Berarti beradaptasi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Berdasarkan ilustrasi ini, pernyataan yang tepat menggambarkan guru abad 21 adalah cari yang berhubungan dengan memperbaiki kualitas pembelajaran. Jangan kemana-mana. Inovatif membuat laporan, ngapain? Kualitas pembelajaran di kelas, maka di kelas hubungkan, bukan buat laporan. Sebagai fasilitator, motivator, inspirator, oke lah. Mampu transformasi kurikuler, ngapain? Minat baca tinggi, karya tulis ilmiah, bukan itu yang diminta. Yang diminta kualitas pembelajaran di kelas, salah. Kreatif, inovatif, mengembangkan metode belajar. Lebih bagus yang E ketimbang yang B. Nah, saya ulangin. Kata kunci di soal adalah yang hitam nih saya buat. Yang hitam nih ya. Memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Maka memperbaiki kualitas itu dengan cara memperbaiki strategi, pendekatan, model, metode. Maka jawabannya pasti yang E. Sudah beres. Paham bilang paham, tidak bilang tidak. Lanjut bilang lanjut, enggak bilang enggak. Lanjut. Bila berarti berpikir kritis. Bukan, Bu, lihat di soal itu ya. Di soal itu lihat. Dia minta apa? Saya bilang tadi jangan kemana-mana. Soal minta memperbaiki kualitas pembelajaran. Maka jawabannya pasti yang E. Metode belajar nyambung ke soal. Kalau bilang Mama, Kak ada cara cepat Mama. Sudah? Lanjut bilang lanjut. Paham bilang paham. Tidak paham saya ulangin. Ya. Kan diulang, Bu, saya bilang nggak ada itu yang dengan instan bisa, Bu. Ulang. Oh, ini jawab ulang sampai Ibu paham, sampai paham, ketemu. Oh, ini salah karena ini. Ini benar karena ini. Ini benar karena ini, salahnya karena ini. Nah, Ibu harus ngulang-ngulang seperti itu. Mau pakai laptop, mau pakai apapun di print out. Kenapa yang A salah? Ya nggak nyambung apa yang diminta soal memperbaiki kualitas di kelas. Kualitas pembelajaran itu berhubungan dengan model. Model, metode, pendekatan, strategi. Nggak ada yang lain. Ya, strategi lagi, pendekatan. Maka jawabannya yang carilah yang ini. Antara ini, ya cuman D, cuman E. Yang lain nggak ada. Salah, sudah jawabannya. Ngapain jawab yang lain, yang A, B, C, D? Orang nggak ada hubungan dengan apa yang diminta. Jadi mengulang itu adalah tahu mana yang jawaban ini salah kenapa. Kenapa yang E salah? Nah itu. Kenapa yang E benar, kenapa yang D salah? Karena nggak berhubungan. Yang A sampai D itu nggak berhubungan. Yang E cuma berhubungan karena memperbaiki kualitas itu adalah mengganti model, metode, strategi, pendekatan. Sudah beres. Paham bilang paham, enggak bilang enggak. Saya ulangin, lanjut kita ke iya, di tryout diulang-ulang. Ya itulah saya bilang tadi. Kalau enggak Ibu ulang-ulang sampai paham mana yang salah, kenapa dia salah, kenapa dia benar. Nah, kalau udah paham ke situ, maka Ibu sudah dipastikan insya Allah lah. Ya, 70% peluang Ibu lulus UP. Kalau udah paham kenapa dia salah, kenapa dia benar, sampai situ pemahaman Ibu, itu namanya C4, menganalisis. Kalau masih C3 belum bisa. Kalau udah bisa C4, menganalisis. Jawaban A salah karena ini, jawaban B salah karena ini, jawaban C salah karena ini, jawaban D salah karena ini. Udah sampai situ, udah keren tuh. Itu saya bilang. Satu orang saya udah paham di sini yang udah nyampe ke situ. Dari yang saya lihat ya, satu orang cuman bapak-bapak. Ya saya paham lah, Bu. Saya lihat dari hasil itu saya paham mana yang kemampuannya sudah C4. Ya. Ya cara saya ngajar sudah beda sekarang, Bu. Pokoknya udah 2 minggu terakhir ini saya ngajar beda. Karena memperkuat. Ya. Kalau kemarin masih lah.
Habis Bu ya? Udah paham nih kan? Paham bilang paham, nggak bilang nggak. Lanjut ke model. Paham, Pak. Nah, Pak. Oke, lanjut. Next ya, oke. Saya ini dulu. Saya apa namanya? Nah, model pembelajaran. Perhatikan Bu, model pembelajaran mana dia? Model pembelajaran nih. Nah. Ya, Ibu nggak usah takut. Model pembelajaran, Pak. Apa model pembelajaran, Pak? Nah, paling kali model pembelajaran nih. Ya. Nih, model pembelajaran ya. Harus serius belajarnya, betul sekali. Oke. Jangan takut belajar tentang model satu soal. Cuma satu, Pak. Iya, cuma satu. Capek saya nyari ini satu soal. Udah saya analis belakang satu soal yang keluar. Asem. Satu soal ya. Caranya gimana, Pak? Ya, caranya tengok cara saya. Ya. Pahamin dan pahamin. Discovery, inquiry, menemukan. Menemukan apa? Konsep. Bapak ini main cepat aja. Ya iya, main cepat aja. Discovery dan inquiry menemukan apa? Konsep. Saya ulangin. Discovery sama inquiry, kata kuncinya menemukan. Ya, saya ulangin. Kata kuncinya menemukan. Kata kuncinya menemukan. Kata kuncinya menemukan. Menemukan apa? Menemukan konsep. Kegiatan discovery inquiry ini biasanya pakai pendekatan tadi apa? Konstruktivisme. Menemukan konsep. Bedanya apa? Bedanya kalau discovery ini masalah dari guru langsung. Kalau inquiry beda ya. Inquiry ini adalah siswa yang mengamati masalah, dialah yang berperan lebih aktif, ya. Dah, sama-sama menemukan lah intinya. Kalau dia PBL, memecahkan masalah, pada intinya nanti sini menghasilkan, menyajikan hasil karya. Pak, tapi di project Pak, ini kadang-kadang ya, menyajikan hasil karya. Ini kadang-kadang saya bilang kemarin tuh, kalau nggak paham tentang model, nggak dibaca dengan seksama, nanti lari-lari. PJBL itu memecahkan masalahnya. PJBL itu dia betul menghasilkan karya, tapi karyanya itu sangat-sangat beda ya. Dan waktunya panjang, memecahkan masalah. Dan menyajikan hasil karya. Nanti saya kasih tahu perbedaannya apa. Ya. Nanti di sini ya, dia ada di modulnya. PJBL ini ingat aja waktu panjang. Waktu lama. Ya. Oh, ini waktunya lama, udahlah waktunya lama lah. Ingat waktu lama. Udah, ini langsung aja Pak Ruben melakukan refleksi pembelajaran kooperatif. Apa anti kooperatif? Kerjasama, sudah beres. Kata kunci aja kerjasama. PJBL proyeknya lama, waktunya lama. Di sini adalah membuat karya skema tentang skema daur hidup kata. Skema daur hidup kata supaya dapat memperbaiki masalahnya, ya pakai PBL lah. PBL nanti menyajikan hasil karya. Maka jawaban yang B saya buat. Mau protes kayak manapun, jawabannya B. Kenapa nggak yang D, Pak? Banyak guru terjebak. D. Project itu adalah menghasilkan produk. Iya, produknya kayak mana? Kan gitu. Kalau produknya cuma buat karya tentang skema daur hidup kata, cuma dicoret-coret dalam setengah jam pun jadi, atau dalam sejam pun jadi. Itu nggak proyek namanya. Proyek itu waktunya lama, dan produk yang dihasilkan dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Beda. Jadi saya kasih teorinya. Jadi jawaban ini adalah PBL. Kenapa PBL, Pak? Menghasilkan karya. Kenapa nggak discovery, Pak? Nggak cocok discovery. Ini membuat karya. Discovery menemukan. Inquiry menemukan. Kooperatif kerjasama. Tinggal B dengan D. Kalau yang D dipilih, waktunya lama. Waktunya lama sini nggak ada. Ada desain waktu. Ada jadwalnya. Nggak ada dibilang soal tuh menyusun jadwal. Kapan dilaksanakan, itu nggak ada di soal itu. Maka ini salah juga. Jawabannya mau nggak mau B.
Walaupun kita nggak tahu PBL apa, discovery salah menemukan, inquiry salah menemukan, kooperatif kerjasama nggak ada, yang suruh buat karya. Yang PJBL waktunya lama, nggak mungkin juga yang waktunya lama di situ, nggak ada, terjadwal nggak ada. Maka yang B jawabannya. Jadi, kenapa yang A salah? Karena menemukan, yang diminta membuat karya, itu namanya paham konsepnya. Kenapa D salah? Menemukan konsep, bukan membuat karya. Nah, kenapa yang D salah, yang E salah? Kerjasama diskusi. Ini nggak ada menyajikan hasil diskusi. Ini membuat karya. Salah. Tinggal yang B sama yang D bandingkan. PJBL nggak mungkin. PJBL itu adalah proyek. Waktunya panjang. Maka yang B yang benar. Ya, saya kasih contoh komparatif sabar. Ya, ini dia teorinya. Ini di modul tuh ada, Bu. Ya, saya bacakan dulu nih. Nah, ini dia, bukan. Nah, nih perbandingan PJBL dan PBL. Jadi Pak, kalau PBL itu bisa 1 hari, kalau PJBL tidak ya Pak ya? Iya. Ini juga ada nih karya nih. Karya. Produknya itu sama-sama ada produk, Bu. Tapi PBL itu, Bu, ya. Modulnya judulnya apa? Ini media pembelajaran. Nanti saya kirim, ya. Saya kirim. Gini, kalau misalnya dipakai PJBL, ya, sama-sama ada karyanya. Saya ada itunya tuh, Pak. Enggak salah. Ya. Sama-sama menghasilkan karya, tapi bedanya, Bu, ini kan membuat karya tentang skema daur hidup kata. Nggak ada terjadwal ini apa namanya itu, nggak ada lah sesusah dari PBL tuh buat menyajikan hasil karya, cuman nggak ada susah itu. Jawabannya B. Nah, ini udah tadi role playing. Nah, ini nih soal kooperatif. Ya. Satu soal. Saya nggak tahu, Pak, ini soalnya suka-suka hati, Pak, ya. Saya nggak tahu ini soalnya mana yang keluar, karena soalnya ini suka-suka hati yang keluar. Saya nggak tahu nih, kadang-kadang yang paling sering kooperatif, kadang-kadang PBL. Ya, saya nggak tahu soal mana yang keluar, itu saya nggak tahu. Pokoknya satu soal, ya, satu soal ini, ya PJBL tuh beda, Bu, ya. PJBL tuh ada waktunya lama, proyek itu nggak bisa sembarangan, butuh jangka waktu terjadwal. Kalau lihat sintaknya, sintak dari PJBL, project PJBL. Ada 6 step kalau tidak salah PJBL itu tuh Pak. Nah, ini PJBL nih. Mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, monitor kemajuan proyek, menguji proses, evaluasi pengalaman, membuat laporan hasil karya. Nih. Ini PBL, ini PJBL. Menentukan pertanyaan dasar, mendesain rencana proyek, menyusun jadwalnya, monitor kemajuan proyek. Nggak mungkin lah ke situ larinya. Ya, cuman membuat karya aja kok, membuat karya siswa tentang daur hidup kata. Membuat karya siswa dengan daur hidup kata. Skema aja ya. Ini jadwalnya mana? Ada jadwal, ada perencanaan proyek, ada monitor kemajuan proyek, menguji proses dan hasil belajar, evaluasi. Ini mengembangkan menyajikan hasil, membuat laporan hasil karya. Ada juga karyanya. Kalau kooperatif, udahlah kerjasama. Intinya kerjasama. Jigsaw kooperatif. Ya, Jigsaw, TGT, ini saya bilang nih. Pahami Jigsaw dan TGT, Bu, ya. TGT sama Jigsaw itu adalah kooperatif, Bu, ya. Nanti ada soal itu, TGT sama Jigsaw itu adalah kooperatif, ya. Ya. TGT sama Jigsaw itu adalah kooperatif. TGT sama Jigsaw adalah kooperatif. TGT sama Jigsaw adalah kooperatif. Saya nggak tahu soal mana yang keluar, ya. Ya, di sini hasil karya memang ini, ya. Membuat, nih kalau udah ini kita bahas. Nggak usah bahas ini kali lah. Nanti kita bahas nih lah, ya. Nanti lah kita bahas kali ini. Ya. Saya jawab ini PBL karena di sini membuat karya tentang skema daur hidup kata.
Ya. Kalau kita jawabnya PJBL, ya di mana di sini waktu mendapatkan hasil semasa itu rendahnya kemampuan peserta didik membuat karya tentang skema daur hidup kata. Nah, dikasihkan ini mana menerapkan apa yang cepat. Ya kalau kasih PJBL, tadi bilang PJBL itu butuh waktu. Saya nggak cocok yang PJBL, waktunya lama, ada proyeknya dan masalahnya itu beda yang diselesaikan. Nah, karena saya nggak mau jawabnya yang PJBL. Ini Bu, menyajikan karya. Nah, baca sendiri lah Bu ya, baca sendiri aja lah ya. Kenapa saya jawab tadi jawabannya PBL ya? Saya nggak mau yang PJBL, terserah lah Bapak Ibu mau jawab PJBL, saya nggak apa-apa, saya nggak mau, tetap nggak mau saya. Nggak apa saya salah satu nggak apa, misalnya saya salah itu ya nggak apa, saya tanggung salah satu saya itu. Misalnya saya salah pun saya tanggung, karena di situ saya bilang PJBL itu produknya itu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu yang saya dapat dari dulu. Saya kan kuliah juga kan gitu kan. Profesor saya dulu bilang seperti itu. Yang di Unimed bilangnya seperti itu. Ya, saya percaya lah yang betul emang proyek itu nggak bisa produknya itu sembarangan. Produknya itu adalah tadi saya bilang kalau ada banjir, ciptakan alat pendeteksi banjir itu baru namanya produk, apa namanya? Proyek. Ada gempa, ciptakan alat gempa. Deteksi gempa. Itu baru namanya proyek. Ya. Alatnya yang dihasilkan itu adalah alat yang untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Apalagi misalnya daging, ada boraknya enggak? Deteksi, alat pendeteksi borak. Itu pahamin mana PJBL, mana PBL. Makanya saya nggak suka itu kalau ada yang bilang PJBL. Pahami PJBL itu produknya adalah tidak sembarangan. Produknya itu yang bisa menyelesaikan masalah sehari-hari. Membuat karya cuman daur ulang kata itu bukan masalah namanya. Itu namanya cuman materi. Ya pahamin kalau Ibu jawab PJBL ya itu Ibu lah, kalau saya tetap namanya PBL ya. Oke, jawaban PBL, saya tetap PBL. Mau jawab PJBL silakan ya. Saya mau salah satu nggak apa juga. PJBL saya tetap pada konsisten dengan pendirian saya karena proyek itu adalah terjadwal, itu sintesis banyak sekali. Dan produk yang dihasilkan bukan sembarangan, bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Tadi udah role playing ya. Tadi udah nih soal-soal seperti ini tadi udah ya. Memperbaiki pendekatan konstruktivisme, cari yang game cuman yang B. Soalnya gitu-gitu aja besok Bu. Cari yang game. Sama Bu nanti Bu di soal ini Bu juga tuh tahun paket B nggak salah saya tuh yang 2022. TGT game sama juga. Memperbaiki pembelajaran, cari yang game. Nanti ada TGT game. Pokoknya cari yang game-game aja lah. Soalnya mana Pak? Saya pun lupa. Intinya cari yang game. Nah. Oke. Selanjutnya. Guru menyusun materi IPS tentang topik lingkungan alam buatan. Ya. Untuk kelas 3 semester 1 dalam proses kegiatan belajar, meminta siswa untuk mempresentasikan hasil belajar. Mempresentasikan hasil belajar atau hasil temuan tentang lingkungan alam buatan secara kelompok melalui media sederhana. Ini namanya kooperatif. Bapak tahu dari mana Pak? Mempresentasikan hasil belajar. Hasil belajar itu diskusi, kelompok, kooperatif. Proses pembelajaran yang dapat dilakukan guru agar semua siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sama. Berarti ini bagaimana semua dapat pengalaman belajar yang sama? A. Guru melakukan tanya jawab setiap kelompok secara bergilir dan disertai dengan penjelasan ngapain ini? Secara bersama-sama setiap kelompok tampil. Nah, ini betul. Ya. Kooperatif adalah masing-masing kelompok maju ke depan. Ya. Jadi satu A sampai E kelompoknya, maka kelompok A maju, habis itu kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E, atau diacak. Jadi jawabannya yang B. Agar semua mendapat pengalaman belajar yang sama, maka yang B, secara bersama-sama setiap kelompok tampil di depan kelas. Masing-masing kelompok tiap kelas maju. Betul jawaban B.
Yang C kenapa salah? Tiap kelompok melakukan diskusi di kelompoknya masing-masing guru ngapain pendampingan. Kelamaan itu. Salah satu kelompok tampil mengelas salah satu kelompok. Kalau salah satu kelompok berarti nggak dapat semuanya pengalaman. Setiap kelompok bagi tugas juru bicara bertanggung jawab menjelaskan hasil tugas, sedangkan yang lain berkeliling ke kelompok untuk pengamatan. Untuk lain pengamatan. Nah, ini bagus juga nih. Setiap kelompok membagi tugas juru bicara bertanggung jawab dan menjelaskan hasil tugas, sedangkan yang lain berkeliling ke kelompok lain untuk pengamatan. Proses belajar yang dapat dilakukan guru agar semua siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sama adalah tinggal yang B sama yang E. Setiap kelompok membagi tugas juru bicara bertanggung jawab menjelaskan hasil tugas, sedangkan yang lain berkeliling kunjung kelompok lain untuk pengamatan. Nah, kalau yang tadi secara sama-sama setiap kelompok tampil di kelas untuk presentasi hasil tugas dan salah satu anggota kelompok sebagai juru bicara. Ini kan kooperatif. Kooperatif itu adalah menyajikan hasil karya masing-masing kelompok, maka jawaban yang B. Ya, kenapa Pak? Lihat konsepnya. Silahkan nanti bertanya ya. Lihat konsep kooperatif. Ini TGT ya, TGT kooperatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Presentasi kelompok. Apa Bu? Presentasi kelompok nih ada nih. Ya. Bergantian, relatif sama. Baca nih Bu, kooperatif. Jigsaw itu bagian kooperatif. Jigsaw dan TGT yang keluar. Makanya saya kasih Jigsaw dan TGT karena itu yang dua yang keluar kooperatif. Yang sering itu keluar kooperatif, Jigsaw dan TGT. Baca yang nomor 6 nih. Persentase di kelompok lakukan bergantian dengan relatif sama. Bergantian. Setiap kelompok bergantian tampil. Itulah namanya kooperatif. Bapak dari mana tahu kooperatif nih Pak? Tadi Pak tengok kooperatif. Langkah-langkah penyang kooperatif. Siswa mengorganisasikan kelompok belajar. Pahamin itu Bu kooperatif. Pahamin kooperatif kelompok belajar. Ya. Sudah. Ini kan secara gambarannya gambaran besar. Gambaran kecilnya di Jigsaw. Presentasi kelompok secara bergantian. Baca sendiri Bu nomor 6 ini. Cara berkelompok bergantian. Bergantian. Dah. Oke. Kok kita game sama aja. Main game dulu dia. Turnamen. Nah, sama nanti nih. Di soal mana nih maksudnya? Sama. Perbaikan pembelajaran. Pakai TGT Games. Jawabannya ada juga. Oke. Yang tadi. Bagaimana ini? Dari mana Bapak tahu ini kooperatif? Lihat. Guru meminta untuk mempresentasikan hasil belajar. Persentase hasil belajar berarti hasil diskusi. Secara kelompok tadi namanya kooperatif. Ya. Berarti ini kooperatif. Nah, bagaimana prosesnya agar semua siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sama? Cari yang langkah-langkah kooperatif. Mempresentasikan hasil belajarnya. Pengalamannya adalah, tadi apa dibilang kooperatif? Majulah kelompok cara bergantian. Waktunya relatif sama. Maka yang B jawabannya. Secara bersama-sama setiap kelompok tampil. Setiap kelompok tampil di depan kelas ganti-gantian. Yang B jawabannya. Silakan bertanya. Ya. Silakan bertanya. Kok udah paham lanjut. Silahkan bertanya. Kalau nggak ada lanjut. Paham bilang paham, lanjut bilang lanjut. Kalau nggak paham, amankan. Saya baca pesan. Kooperatif berkelompok. Nah, oke, silahkan bertanya. Lanjut. Oke, alhamdulillah. Ya, nih Bu, soalnya nih. Ya. Soalnya yang sering masuk emang kooperatif, Jigsaw sama TGT. Tapi ya kadang-kadang PBL juga. Tapi ya kita nggak tahu lah. Intinya satu soal. Kadang-kadang metodenya ditanyakan. Ya. Kita jawab aja soal UPD. Contoh soal UPD seperti ini. Saat berkegiatan dalam kelas, peserta didik diminta untuk mendiskusikan materi IPS. Namun di dalam kelas tidak ada diskusi sama sekali. Peserta didik saling terdiam dan hanya sekali bicara. Mereka lebih suka mengerjakan di buku masing-masing.
Untuk mengatasi masalah tersebut, maka guru masalahnya dia tidak suka diskusi. Tidak ada diskusi, bukan nggak suka diskusi. Nggak ada yang mau diskusi. Tidak ada diskusi, berarti tidak ada diskusi. Ya. Sedangkan guru itu mau kegiatan diskusi. Saya ulangin ya. Guru maunya siswa itu mendiskusikan IPS. Tapi semua belajar sendiri-sendiri, tidak ada diskusi. Gurunya bingung dong. Nanya ke kita. Untuk mengatasi masalah tersebut, kayak mana Bapak Ibu guru katanya. Kalau diskusi kelompok, diskusikan pasti kelompok. Pakai apa? Pakai ya udah pakai kooperatif, Pak. Ngapain pakai yang lain? Gurunya itu ingin diskusi antara siswa. Siswanya belajar sendiri-sendiri, otomatis diam sendiri-sendiri, nggak ada yang diskusi. Baca soalnya. Bagaimana caranya, kata guru itu, untuk mengatasinya? Bagaimana Bapak Ibu, katanya. Ya udah, tampilkan aja kooperatif. Selesai. Karena kooperatif itu adalah meningkatkan diskusi kelompok. Udah, jawabannya adalah yang C. Yang A, Pak, salah kenapa, Pak? Memberikan stimulasi. Ngapain yang diminta? Ini kok, kelompok. Diskusi. Memberikan tugas, ngapain? Menerapkan model kooperatif. Iya benar, kooperatif. Ya, kooperatif itulah yang membuat diskusinya berjalan. Merancang penjelasan metode ceramah, ngapain ceramah lagi? Tidak merancang, tidak merancang lebih parah lagi. Kak, jawabannya C. Silahkan dipahami dulu. Kenapa jawabannya C? Karena kooperatif itu membuat siswa berdiskusi secara kelompok dan hasil diskusinya disampaikan di depan kelas berganti-gantian setiap kelompok. Karena guru maunya siswa berdiskusi. Dari mana Pak tahu, Pak? Peserta didik diminta untuk mendiskusikan. Diminta, berarti gurunya mau siswa dalam kelas itu berdiskusi. Yang berdiskusi kelompok adalah kooperatif. Saling kerjasama. Jawabannya C. Silahkan paham bilang paham, tidak bilang tidak. Jawab di pesan. Jangan malu-malu Bapak Ibu. Di diskusi ciri kelompok kooperatif, iya benar sekali. Nanti habis itu bergantian maju ke depan setiap kelompok dengan waktu yang sama untuk menjelaskan hasil diskusi pikiran mereka tentang materi yang akan diajarkan. Silakan ditanyakan. Kalau nggak tahu, lanjut kita. Kalau gitu, paham, lanjut. Alhamdulillah. Oke, ya. Soal seperti ini saya juga nggak tahu, Pak Ibu ya nih. Saya juga nggak tahu soal seperti ini. Ya. Cara menjawabnya saya tahu, tapi kalau ditanya sapi itu apa, saya pun sendiri tidak tahu. Saya cari-cari aja dapat. Ya. Kalau saya cara menjawabnya saya tahu. Ya. Saya nggak perlu pengertian ini nggak perlu pengertian ini pun saya tahu cara menjawab soal ini. Kenapa? Karena ya gampang aja dari apa yang diminta aja, tahu ya. Baca soalnya. Bu Fadia, guru kelas 1, kelas dasar mengalami masalah dalam pembelajaran keterampilan membaca. Berarti siswanya tidak paham keterampilan membaca. Karena kelas 1 ya. Hampir 25% siswa belum mengenal huruf. Banyak juga 25% belum mengenal huruf. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, ditemukan bahwa penyebabnya adalah jarang menggunakan media pembelajaran. Oh, udah jelas ya. Gurunya jarang menggunakan media belajar. Udah, itu dulu. Ya. Pertama, media. Berarti kalau jarang menggunakan media, otomatis kasih media. Itu udah logika simpel. Jangan kemana-mana pikiran. Kalau jarang menggunakan media, otomatis kasih media. Itu udah pasti ya. Maka nomor 1, menggunakan media gambar. 1 benar. Jawabnya simple. Ya. Sesimpel ini soal UP. Jarang menggunakan media. Berarti solusinya adalah kasih media. Ya. Dan guru masih menggunakan metode C.
ceramah. Masih tradisional. Berarti metodenya ganti. Cari yang metode. 4, sapi. 3. Ya udah selesai. Jawabannya 1 dan 3. Nggak perlu yang lain dijawab-jawab lagi. Salah ada tuh. Saya ulangin. Ini nggak perlu ibu hafal. Ini karena ini aja yang saya bikin untuk menambah-nambah aja ini. Ini nggak perlu ibu hafal. Kenapa? Soal-soal seperti ini ditengok-tengok aja. Ingat, soal kasus, kasusnya apa? Pahamin. Jangan fokus lain-lain. Saya ulangi. Soal-soal kasus seperti ini, fokus kasusnya, cari solusi. Jangan pikiran lain-lain. Misalnya ke nomor 2, menggunakan tik kayaknya lebih bagus lah. Nah, itu pikiran lain-lain, saya nggak suka seperti itu ya. Itu namanya kemana-mana. Ya. Nomor 4, dengan metode bervariasi. Ngapain kan gitu. Nah, saya bandingkan ya. Oke, saya bandingkan. Ya. Tadi adalah pertama kali saya bilang, ini jangan dihafal. Sudah. Baca aja soalnya. Bu Padika, guru kelas 1 sekolah dasar, mengalami masalah dalam pembelajaran keterampilan membaca. Hampir 25% siswanya belum mengenal huruf dengan benar. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, ditemukan bahwa penyebab masalahnya adalah guru jarang menggunakan media. Kalau jarang menggunakan media, pastilah nanti solusinya kasih media. Itu udah langsung simple di isi kepala kita. Guru masih menggunakan metode tradisional. Berarti simpelnya guru ganti metode yang lebih keren. Berdasarkan permasalahan itu, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan guru. 1. Meningkatkan kemampuan membaca permulaan siswa dengan menggunakan media kartu bergambar. Yang kedua, pakai media tik. Bandingkan. Dua-dua pakai media nih. 1 dengan tik, 1 dengan bergambar. Kalau baca pakai tik, pening kepala. Ya, kenapa? Samalah ceramah juga lah kita. Kasih tiknya. Teknologi informasi komputer tuh di misalnya layar. Cocok. Dan barangnya juga kurang. Pakai kartu bergambar lebih mudah. Media. Media konkret. Kenapa konkret? Anak kelas 1. Udah saya bilang tadi. Untuk memperbaiki kelas, cari media konkret. Tadi itu saya bilang catat. Karena soal itu akan banyak. Munculnya berbagai macam nanti. Media konkret cuma 1. 1 yang benar. Maka jawaban tinggal B, tinggal C, tinggal D. Dah. Yang nomor 2 salah. Yang ada 2-nya salah. Maka B salah. Tinggal C dengan D. Menggunakan metode tradisional. Ibu guru masih berarti itu aja. Menggunakan metode tradisional. Yang nomor 3 menggunakan metode sapi. Yang nomor 4 menggunakan metode bervariasi. Mana lebih bagus? Ya sapi lah. Jelas lebih keren daripada bervariasi. Kenapa Pak? Nggak jelas. Bervariasinya mana? Ngambang. Pakai yang mana? Yang 3 khusus. Metode sapi. Jelas, langsung, khusus. Maka yang nomor 3 lebih baik. 1, 3, benar. Jawabannya adalah yang D. Silakan bertanya atau belum paham, bilang belum paham. Yang paham, bilang paham. Yang belum, bilang belum. Iya, benar. Sistemnya saya gitu. Siang ngejangan tryout, malam Zoom. Saya akan bikin tryout terus, Bu ya. Saya akan bikin tryout terus. Paham bilang paham, enggak bilang enggak. Jangan malu-malu. Kucing aja enggak malu. Ya, kucing mana pernah malu diambilkan gitu. Password tryout-nya jangan banyak-banyak, Pak. Iya, Bu, Gitu. itu 60 sedikit, Bu. Ya, sudah dipelajari. Ya. Maksudnya itu apa? Ini Udah, passwordnya, Pak. Oh, passwordnya nanti saya hapus saja. Saya hapus. Kami ini kurang IT-nya, jadi Passwordnya saya hapus nanti. ABC. Bagus, makasih Bu sarannya. ABC saya hapus, Bu. ABC saya hapus passwordnya. Senang Ibu kan? Ya Pak, makasih. Senang Ibu kan?
Nah, Saya hapus semua maksudnya tadi. Nah. Oke. Maksudnya harus Iya. lulus gitu aja Iya. Pak. amin, amin. Nah, saya hapus semuanya. Maksudnya. Nah, metode sapi jangan dihafal, saya bilang. Kalau ibu hafal nanti ibu bingung. Nggak keluar sapi, Pak. Ya nggak keluar. Orang nggak diminta itu. Nggak ada kisi-kisinya metode sapi, Bapak Ibu ya. Yang ada perbaikan kualitas pembelajaran. Bagaimana caranya? Itu yang ibu pahamin. Metodenya kita bandingkan. Sekali lagi, nggak perlu dihafal ini. Sapi nggak perlu dihafal. Nah, caranya gimana Pak? Baca. Masalahnya adalah guru ini, anak muridnya belum 25%, belum mengenal huruf. Kalau belum mengenal huruf, karena apa? Jarang menggunakan media belajar. Ya, atau jarang masih menggunakan metode tradisional. Bagaimana solusinya? Kata guru itu. Nanya ke kita. Tadi saya bilang apa, Bu? Ketika ada perbaikan pembelajaran, pakai pendekatan apa? Jawab di soal, jawab di pesan. Pakai pendekatan apa, Bu? Jelaskan dia pendekatan apa? Jelaskan. Jawab di pesan. Ketika memperbaiki pembelajaran, pakai pendekatan, silahkan jawab di pesan. Nah, bagus. Konstruktivisme. Konstruktivisme adalah pakai media. Bagus, pakai media juga. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan yang bendanya konkret. Benda konkret itu bendanya nyata. Bagus, Bu. Media nyata. Media nyata yang nomor 1 apa nomor 2? Jawab di pesan. Media nyata nomor 1 apa nomor 2? Jawab di pesan. Saya main keras-keras aja ini. Biar cepat. Nomor 1, bagus. Bagus, terima kasih Bu. Kalau nomor 1 benar, maka yang nomor 2 salah. Kalau gitu jawabannya 2 salah, 2 salah, 1 benar, 1 benar. Tinggal yang C sama yang D. Yang sapi nggak perlu dihafal. Nah, C dengan D tinggal. Oke. Masih guru tadi masih menggunakan metode tradisional. Pilih mana Ibu? 3 atau 4? Saya pilih 3. Kenapa Pak? Karena yang nomor 4 itu tidak jelas khusus metodenya. Nomor 3 jelas metodenya. Metode bervariasi tadi Pak. Iya bervariasi itu kayak mana sih? Saya nggak tahu juga. Saya nomor 3. Walaupun nggak tahu saya sapi kayak mana. Berarti Pak kalau yang lebih khusus gitu Pak namanya apapun dipilih. Ya iya pilih dong. Kita nggak tahu. Variasi nggak usah dipilih. Ngapain? Nggak jelas. Ngambang. 3 yang benar. Kalau pengertiannya ini nggak usah dibaca kali. Ngapain dibaca kali? 1, 3 yang benar. Silakan paham bilang paham. Nggak bilang nggak. Iya 4 belum spesifik. Bagus. 3 sudah jelas metodenya. Benar sekali. Itu yang saya minta dari kalian. Jawaban-jawaban seperti itu. Paham. 4 ngambang, nggak jelas. 3 jelas langsung metode apa? Safi. Nah, modelnya itu, prinsip-prinsipnya. Selesai. Paham, bilang paham, nggak bilang nggak. Soal model ini cuma 1. Ya. Next. Paham. Alhamdulillah. Ya. Ingat aja tadi, kalau dia memperbaiki kualitas pembelajaran, pakai pendekatan konstruktivisme. Sudah beres. Ya, lanjut kita soalnya. Tengok soalnya nih. Satu soal. Entah apa-apa di soalnya nih. Pokoknya nggak ada kita suruh ngapal di Skoperi kali, PBL nggak ada suruh ngapal. Makanya saya nggak mau ngapal-ngapal itu. Karena soalnya cuma 1 dan dia suka-suka hati yang dimasukkan. Pak Rahman melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA. Berdasarkan hasil refleksi, teridentifikasi masalah apa itu? Tentang kesulitan belajar peserta didik dalam menyajikan laporan. Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Supaya dapat memperbaikinya, saya ulang tadi. Masih ingat tadi, Bu? Kalau memperbaiki masalah, pakai pendekatan
Jawab tadi lagi, konstruktivisme. Ya. Konstruktivisme, ya. Pendekatan konstruktivisme, pilih Bu, yang mana? Ibu jawab dulu. Biasa jelaskan. Ibu jawab dulu yang mana? Ya. Konkret, nyata. Iya, ada jawabannya itu. Kelompok. Kelompok jangan. Kelompok itu kooperatif. Kelompok kooperatif. Media. Apa? Jawab di pesan aja, nggak usah jawab di situ. Nanti pusing kita. Jawab air pesan aja, nggak apa-apa. Ya. Jawab pesan aja, Bu. Ya. Nah. Nah, oke. Jawabannya ada dua di sini. Yang pendekatan konstruktivisme. Kegiatan eksperimen dan menggunakan alat peraga perubahan bentuk energi. Ya. Menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Ya. Supaya dapat memperbaiki masalah tersebut, ya, rencana tindakan yang perlu dilakukan adalah memakai alat peraga. Betul, A juga bagus. Tapi masalahnya baca. Apa masalahnya, Bu? Tuliskan di pesan. Apa masalah di soal? Tuliskan di pesan. Masalahnya di pesan apa? Masalah di soal pesan di pesan apa, Bu? Baca masalahnya, tuliskan di pesan ini. Masalahnya apa? Tengok, masalahnya apa? Kesulitan dalam menyajikan hasil laporan. Ya. Laporannya sulit menyajikan dia. Kalau sulit menyajikan, maka biar nggak sulit, baca Bu, kelebihan metode eksperimen. Dapat membuat siswa lebih percaya kebenaran kesimpulan. Kesimpulan inilah namanya menyajikan laporan. Ya. Kalau alat peraga aja, kalau pakai alat peraga aja, Bu, alat peraga, kalau pakai alat peraga, guru yang menampilkan cuman. Pahami kalimat itu. Menggunakan alat peraga saja, berarti guru yang menampilkan. Pahamin. Saya ulangi. Yang E salah kenapa? Karena menggunakan alat peraga, berarti guru yang nampilkan. Tapi kalau eksperimen, siswa semua yang bermain. Alat peraga itu cuma satu. Ya. Kalau eksperimen jelas banyak alatnya kan gitu. Menerapkan eksperimen ya iya betul. Eksperimen bentuk perubahan energi bisa pakai kipas angin, pakai apapun itu alat sekolah itu, bawalah HP, setrika dan lain sebagainya. Banyak alatnya berarti bisa diambil dari sekitar lingkungan. Yang E alat peraga nggak cocok, cuman guru yang nampilkan. Yang A sudah jelas. Pendekatan konstruktivisme. Kenapa? Ini bermain eksperimen, alatnya nyata udah pasti. Kalau yang ini cuma satu alatnya, alat peraga, makanya salah. Jawabannya A. Dan juga masalahnya adalah menyajikan laporan pakai eksperimen yang paling bagus nih deh. Paham bilang paham, nggak bilang nggak, tanyakan, saya akan ulang. Eksperimen itu yang paling didampingin pakai instruksi, Bu. Pakai instruksi kita kasih, ini kertas, silahkan. Yang pertama, ikuti langkah-langkah ilmiahnya. Langkah-langkah percobaannya, kan gitu. Langkah-langkah percobaan. Nih, kalau pakai eksperimen, ini dia nih. Siswa bisa tahu kesimpulannya. Laporan itu adalah kesimpulan. Nelly paham, makanya saya jawab eksperimen. E, nggak cocok. Pakai satu alat peraga nggak cocok. Nggak ngerti pun dia. Tapi kalau kasih HP, cokkanlah HP, kasih ini, kasih itu, kan perubahan energi. Oke, jawabannya A. Silakan. Kalau next, kita lanjut. Silakan next, bilang next. Ya, lanjut. Oke. Paham jawabannya itu. Nanti saya kirim dulu ya. Saya kirim nanti. Saya kirim. Ini tadi udah. Nah ini nih. Ini tadi udah juga laporan. Nah ini tadi. Ini soal yang lama kan. Kompetensi dasar memahami hak dan kewajiban.
Ulang Pak, oke. Ya ini tadi dia. Sama nih soalnya. Sama juga, saya 2 kali jadi. Mana tadi dia? Nah ini Bu. Kan ini masalahnya Bu adalah menyajikan laporan. Kesulitan dalam menyajikan laporan pengamatan. Menyajikan laporan. Laporan itu adalah Bu, hasil kesimpulan dari yang mereka dapatkan. Mereka nggak bisa buatnya. Berarti mereka nggak paham. Gitu aja simpelnya. Kalau nggak bisa buat laporan, kesimpulan dari apa yang dikerjakan, maka dia nggak paham tentang perubahan bentuk energi. Pakai media audiovisual, IPA pakai kayak gini, mampus lah, ngantuk lah. Kerja kelompok, sama aja lah, susah. Ngapain ini kan? Kegiatan diskusi sama aja dengan yang C. Alat peraga sama ini. Kenapa memperbaikin itu pakai media game, pendekatan konstruktivisme, benda yang nyata. Pak kan nyata Pak, benar. Yang A juga nyata, eksperimen. Mana pernah eksperimen nggak nyata? Ya. Eksperimen juga itu adalah model, metode. Ya. Metode eksperimen. Dan eksperimen itu adalah juga langkah-langkah sikap ilmiah dalam IPA. Hasil akhirnya adalah membuat laporan. Membuat laporan tentang apa yang dipelajarin. Berbagai bentuk perubahan energi. Kalau pakai alat peraga, susah Bu. Satu orang, satu alat peraga tampilkan. Semua memperhatikan, nggak ngerti nggak dia. Kalau siswa yang belakang, nggak nampak. Tapi kalau eksperimen masing-masing kelompok, pahamlah dia. Makanya saya jawab eksperimen. Jawabannya A. Sudah ya? Oke. Berarti jangan laporan setelah eksperimen. Iyalah. Eksperimen ya. Ibu neliti laporan terakhir lah. Langkah-langkah metode ilmiah. Membuat laporan ya terakhir. Setelah semuanya selesai. Lanjut kita. Nih sikit lagi ya. Sikit lagi sampai. Ini. Ini aja nih. Sampai soal UP ini aja. Kompetensi dasar memahami hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan rumusan kompetensi dasar, guru menentukan dan mengembangkan model pembelajaran PPKN yang sesuai dengan KD. Adapun model pembelajaran efektif untuk mencapai kompetensi tersebut adalah ini jawabannya Bu ya. Model ya. Ibu jangan jawab yang lain ya. Model. Model itu adalah scientific. Model. E nggak model. C nggak model. Kenapa Pak? Ya nggak model. Diskusi kelompok itu metode nggak model. Perhatikan Bu yang minta. Model. Jangan salah-salah. Diminta model, dijawab metode. Hancur. Ya. Model itu Ibu ingat tadi apa? Model kooperatif, discovery, inquiry, PBL, PJBL. Itu model. Udah ingat 5 itu aja. Problem solving ya betul juga problem solving. Betul ini. Kooperatif ini betul. Problem solving itu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya itu beda ya. Ini hanya memahami hak. Bukan masalah ini. Memahami hak. C2. Memahami. Gak usah pakai problem solving. Ngapain? Mencari solusi. Masalah kali solusi. Misalnya apa problem solving ini? PBL kan PJBL itu metode enggak Pak? Metode dengan model bedanya. Kalau metode ada step-step tadi Pak, ya kayak PBL itu kan ada 6 stepnya kan, nampak dia di RPP-nya. Nah, ibu yang ibu bilang dia Pak metode bilang metode ada step-stepnya. Nah, dulu contoh metode apa Bu? Cuma saya ibu tanya Bu. PBL. PJBL kan ada. Dah salah, dah Ibu. Dah oke. Dah langsung saya Bu ya, saya mohon maaf Ibu salah. Dah langsung aja. Ibu saya langsung aja, saya nggak mau lama-lama. Itu bukan model Bu. Itu bukan model, itu bukan metode. Itu model. Saya ulangin ya Bu ya. Model itu saya bikin di sini. Model itu Bu adalah model saintifik. Ya. Yang diajak pemerintah adalah model pembelajaran saintifik. Ibu cari aja, klik aja di Google. Kalau nggak percaya. Saya nggak mau lama-lama Bu ya. Saya mau biar Ibu paham terus cepet. Kalau berdebat panjang saya nggak mau. Ibu cari aja di Google. Ya. Model pembelajaran saintifik ada 5. 4.
Ibu cari di Google, Discovery, Query, inquiry. Kalau nggak percaya ya, cari di Google biar supaya sama-sama Kooperatif. paham. Biar supaya kok ya kalau nggak percaya dengan saya klik aja ya, jangan di saya di ya. Discovery, inquiry, PBL, PJBL. Oke, ini namanya model saintifik, model pembelajaran. Satu lagi nambahnya nanti ibu yang kelima itu, ini bukan masuk ya, ini nggak masuk. Sebenarnya nggak masuk, tapi sering dipakai kooperatif. Tapi bukan saintifik ya, bukan saintifik. 5 inilah yang ibu pahami di model ini, di pembelajaran ini, 5 ini. 5. Metode itu eksperimen, diskusi, tanya jawab, itu metode. Kalau nggak percaya, cek aja RPP, contoh RPP. Ya, klik aja contoh RPP, klik aja ya di Google itu. Metode, klik aja ya. Saya nggak mau debat panjang, kenapa? Ceramah juga metode. Klik aja di Google, banyak keluar tuh. Ya. Paham ya? Nah. Oke. Ini kita kemari. Ditanya, adapun model. Modelnya minta memahami. Model. Maka saya nggak mau jawab yang B. Saya nggak mau jawab yang C. Saya nggak mau jawab yang E. Ya. Saya main ini ya. Mohon maaf ya, saya main cepat gitu, saya salahkan biar apa? Biar ibu langsung paham. Kalau saya menyakiti hati ibu, saya mohon maaf. Bentar lagi lebaran haji. Ya. Berarti jawabannya ini tinggal A dan D. Saya mute dulu. Apa itu problem solving? Problem solving itu dikasih solusi. Masalah yang terjadi dalam sehari-hari, solusi. Misalnya, di sekolah ibu ada terjadi penumpukan sampah di samping sekolah atau di lingkungan sekolah. Bagaimana sampah ini bisa menjadi apa namanya? Positif, ya. Bisa menjadi positif. Ya. Caranya gimana bisa menjadi positif? Itulah namanya problem solving. Ya. Berarti bukan itu. Kalau memahamin aja berarti jawabannya kooperatif. Jawabannya di. Bisa dipaham Bapak Ibu? Dibilang aja situ Bu. Suara apa? Bisa Pak. Nah, baru hilang suaranya. Oke, paham, bilang paham. Suara apa itu? Aduh. Paham Pak. Oke. Bisa dipahami Bu? Paham. Bisa ya. Jadi, Lanjut, Pak. ya lanjutnya kemana lagi Bu? Udahlah. Dulu ya. Oh, Modelnya udah. nih, saya kasih jawaban tanggal 10 Bu. Jangan sampai kita, ini ya satu lagi. Nah, 2 lagi lah nih. Ini dah habis 2 lagi. Sorry 2 lagi. 2 lagi. Ya. 2 lagi Bu, tanggung. Ibu Suti adalah seorang guru SD. Jadi soalnya ini entah mana-mana entah ya, pokoknya kita jawab aja sesuai dengan apa yang diminta. Seorang guru SD yang mengajar IPS di kelas 5 SDN Ciputat 7. Panjang soalnya. Kota Tangerang, Banten. Pada penjelasannya di kelas itu memberi kartu yang berisi ya. Memberi kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lain berisi jawaban. Ini namanya pendekatan konstruktivisme main game kan Bu? Ya. Langkah berikutnya dan medianya media asli, media nyata. Langkah berikutnya adalah Ibu Siti membagi kelas 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok pembawa kartu berisi pertanyaan. Kelompok kedua jawaban. Kelompok ketiga adalah penilai. Model apakah ini? Model apakah ini? Nggak mungkin namanya model merumuskan jawaban. Menyatukan ide. Bertukar pasangan nggak mungkin juga. Ada kemungkinan ada Tinggal A sama E. Satu bawa soal, satu bawa jawaban. Pasangan. Iya, pasangan lah. Iya. GT ini. Satu bawa soal, satu bawa Jawaban. jawaban. Saling-saling kan? Iya. Mana jawabannya nih? Ah, mencari pasangan jawaban. Iya kan? Iya. Ya elah.
Oke ya? Lanjut. Lanjut ya. Sedikit lagi dengan tuh udah pasrah deh. Lanjut, Pak. Satu lagi ya. Lanjut. Paham ya? Baca suara udah serak. Ya, saya lebih serak lagi, Bu. Ya, Pak. Oke. Saya jerit-jerit lagi tetap. Setelah mencermati indikator, peserta didik dapat menentukan kalimat utama paragraf. Bu Jani merancang langkah-langkah pembacaan sebagai berikut. Peserta didik membaca hati teks berjudul organ. 2. Membantu memahami isi teks. 3. Membentuk kelompok. 4. Tiap kelompok mendapat 1 set potongan. Habis itu tabel checklist ciri-cirinya diperjelas. Kegiatan selanjutnya adalah ya udah habis ini ngapain set ini diapain ya, memberikan motivasi ngapain di awal, menjawab ini main nggak salah juga, cari yang berhubungan dengan ini. Kalimat. Contoh salah juga ini. Inilah berdiskusi ini potongan Kertas. tiap kelompok mendapat 1 set. Habis itu diskusi kan? Iya, Iya. Pak. Betul. Iya, jawabannya adalah yang D. Kalau yang 5 nih udah mau terakhir nih yang 5 nih, mengoreksi. Bisa dipahamin ya? Jawaban D. Habis 1 set dapat kelompok LKPD, maka diskusi ya kan? Iya. Pak. Iya, jawabannya D lah. D. Nyambungkan aja ini. Ya seperti itu soal UP, Bu, nggak ada sulitnya lah. Paham tinggal aja. Oke, sudah ya? Iya, Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih ya Pak Ibu ya telah Oke, Pak. Makasih, Pak. diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bapak.